Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahdan Haristiawan, dan kali ini saya akan lanjutkan mengenai kiat-kiat untuk sukses di bisnis ini. Ya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa salah satunya atau yang pertama adalah impian yang kuat. Karena dengan impian yang kuat, maka insya Allah kita siap menghadapi apapun tantangan yang ada di depan kita. Ya, dan impian inilah yang akan mengarahkan kita untuk terus membuat kita untuk terus semangat. Kemudian yang kedua adalah sikap. Sikap ini menjadi penting. Ya, karena banyak orang sudah bekerja keras, sudah banting tulang, sudah macam-macam, tapi karena sikapnya kurang bagus, maka hasilnya juga kadang kurang maksimal. Maka sikap ini menjadi penting. Bagaimana sikap yang baik? Ya, saya sudah rangkum dalam sebuah akronim yang namanya hebat. Ya, makanya tim kita pun kita beri nama tim hebat. Apa itu hebat? Hanya itu humble, rendah hati. Tanpa kita mau humble, tidak mau rendah hati, maka sulit kita untuk sukses di usaha ini. Ya, ciri-ciri orang yang rendah hati itu seperti apa? Enggak gampang tersinggung, enggak gampang marah, dia pasti sabar, ya, dan orangnya mau mendengar. Jadi ketika kita sedang presentasi ataupun sedang melakukan follow up pun kita juga akan sabar. Kita harus juga mendengar apa sih yang menjadi kebutuhan dari calon mitra kita. Bukan hanya kita yang ngomong terus tapi tanpa kita tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh calon mitra kita. Nah, memang kita harus sabar. Ya, apapun jawabannya, apapun mungkin komentarnya, tidak perlu kita kemudian terbawa dalam emosinya. Biasa-biasa saja. Ya, itu humble, harus diperlukan tuh rendah hati. Dan juga memang di bisnis ini, ya, kita harus juga mau tidak mau harus merendahkan hati. Lepaskan, tinggalkan jubah-jubah yang ada pada diri kita, pangkat kita, jabatan kita, apapun di luaran sana. Di bisnis ini kita tetap harus merendahkan hati. Kenapa? Karena bisnis ini tidak dibangun berdasarkan perintah. Bisnis ini bisa berkembang ketika apa? Ketika bisnis yang dijalani ini memang merupakan kebutuhan dari para mitranya, kebutuhan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nih, humble. Kemudian yang kedua apa? Enthusiastic, antusias, semangat, Bapak Ibu. Di dalam menjalankan bisnis ini bukan padat modal. Ya, kalau modal cuma berapa sih di bisnis? Ya, cuma kecil, tapi yang harus besar apa? Semangatnya. Maka ketika kita presentasi, kita melakukan follow up pun kita harus kelihatan semangat, jangan kelihatan lemes, jangan kelihatan loyo, jangan banyak mengeluh. Ya, orang-orang yang banyak mengeluh biasanya dia lambat untuk sukses. Kenapa? Mengeluh itu bukti bahwa apa? Semangatnya tidak ada. Orang yang semangat tuh anti mengeluh, dia akan berjuang terus, dia akan lakukan terus. Karena apa? Impiannya tadi, balik lagi, impiannya jauh lebih kuat. Jadi harus semangat, ya, karena semangat ini menular, Bapak Ibu. Semangat itu menular. Kalau kita bicara antusias, insya Allah calon mitra kita juga antusias untuk mendengarkan. Tapi kita bicaranya sudah lemas, kelihatannya kurang gairah, maka calon mitra kita pun melihat kita, ini orang nawarin sesuatu yang luar biasa, tapi gairahnya, semangatnya aja nggak kelihatan, bagaimana? Ya, jadi kita harus bergairah, bersemangat, dan semangat itu harus kita jaga terus. Ya, semangat memang kadang keluar masuk, bahkan naik turun juga. Tapi inilah tantangan kita, bahwa semangat ini kita harus jaga terus. Jangan kelihatan kita loyo, apalagi di hadapan mitra kita atau calon mitra kita. Waduh, jangan. Kemudian B-nya apa? Brotherhood, persaudaraan. Ya, ketika kita juga sedang memprospek, jangan hanya mau kita saja, tapi cobalah sentuh itu. Komunikasi kita ini menjadi komunikasi persaudaraan. Jadi kalau dia sudah kena hatinya, dia merasa bahwa yang dihadapi itu bukan orang yang semata-mata seolah-olah kelihatan hanya mengambil sesuatu dari kita, tetapi juga karena perhatiannya dengan kita, karena care-nya kita dengan calon mitra kita, dan dia rasakan itu, insya Allah kemudian akan terbuka hatinya. Tapi kalau kita langsung ngotot kapan closingnya, wah, dikejar-kejar, yang dikejar cuma closingnya saja tanpa memperhatikan apa yang dia perlukan, juga sulit. Ya, jadi bangun hubungan persaudaraan, apalagi ketika sudah bermitra. Hubungan persaudaraan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, kekuatan yang luar biasa. Maka bisnis ini bukan hanya dibangun semata-mata dalam tanda petik urusan bisnis. Kalau bisa tingkatkan hubungan bisnis ini juga meningkat menjadi hubungan saudara. Kita care dengan mitra-mitra kita care dengan
leader-leader kita care dengan siapapun yang terlibat dalam bisnis ini, insya Allah kalau hubungan itu sudah menjadi hubungan saudara, maka sulit kemudian untuk ditaati oleh orang lain. Ya, itu B. Kemudian A yang keempat adalah A hebat, A aktif. Ya, kita harus aktif. Ya, kita harus aktif, jangan cuma diem pasif saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sedang berlatih untuk menjadi seorang leader, ya, seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin yang pendiam itu tidak akan bisa diserap ataupun diterima apa yang menjadi maksud dia. Maka Bapak Ibu harus aktif apa? Aktif komunikasi, aktif di dalam grup, berkomentar, aktif dalam kegiatan-kegiatan dan diselenggarakan perusahaan ataupun diselenggarakan oleh timnya. Supaya apa? Apa yang menjadi sikap dan perilaku Bapak Ibu ini akan ditiru oleh mitra-mitra Bapak Ibu sekalian. Maka kalau Bapak Ibu diam, timnya semua harus diam. Dan itu Bapak Ibu sering kita lihat ya, ada satu grup leadernya nggak pernah komentar, maka mitra-mitranya juga pada diam semua. Ending-endingnya apa? Grup ini kayak perkumpulan orang bisu yang bisa baca. Jadi semua pada baca tapi nggak ada satupun yang berkomentar. Ending-endingnya apa? Nggak ada sesuatu yang membuat mereka termotivasi untuk terus ada di dalam grup. Akhirnya mereka pada keluar dari grup. Dan itu berujung pada apa? Berujung pada perkembangan tim kita yang tidak bertambah atau berujung pada tim kita yang tidak berkembang. Ya. Tuh. Jadi kita harus aktif dimanapun juga, aktif dalam kegiatan dari perusahaan, aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh tim, dan kita juga aktif di dalam memberikan informasi ataupun komentar-komentar di dalam grup yang memang sudah dibangun. Kemudian T-nya adalah teachable, pembelajar. Jangan pernah merasa wah aku udah paham, saya sudah ngerti, saya nggak perlu lagi itu. Nah, kalau sudah kita berpikir seperti itu, maka tinggal tunggu waktunya saja. Kita akan apa? Kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Kenapa? Karena ilmu kita nggak bertumbuh. Ya, yang namanya pengetahuan, yang namanya ilmu itu bertumbuh. Era ini berubah terus. Kalau kita tidak kemudian menjadi seorang pembelajar, orang yang senang belajar, yang mau menambah ilmu, maka lama-lama ilmu kita juga akan tertinggal. Maka kita harus orang-orang yang teachable. Dan memang untuk teachable, orang yang mau pembelajar ini orang-orang yang mau merendahkan hatinya, memang mau humble, mau rendah hati. Ciri-ciri orang yang rendah hati itu adalah orang yang pembelajar. Ya, ciri-ciri orang yang rendah hati itu adalah orang yang pembelajar. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau belajar, orang yang sombong, orang yang merasa sudah tahu segalanya, pasti tidak mau. Pasti bukan orang yang teachable, bukan orang yang pembelajar. Ya, nah itu jadi tidak hanya impiannya yang kuat, tetapi sikap pun juga akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan di dalam bisnis kita. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat, dan teman-teman yang saat ini sudah bermitra, sudah bergabung dalam bisnis ini, ayo perbaiki sikap kita supaya apa? Sukses itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat kita capai. Salam sinergi, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.